Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Pasari. Saya dari S1 Keperawatan. Saya akan memberikan penyuluhan tentang bullying pada anak SD. Bullying adalah suatu tindakan menyakiti dari seseorang kepada orang lain dengan sengaja yang dilakukan lebih dari sekali. Bullying ini biasanya berwujud tindakan fisik dan tindakan fisikis. Dalam pergaulan di sekolah, kita jumpai perilaku anak-anak yang suka mengejek, memukul, mengintimidasi, mengepas, memfitnah, dan sebagainya. Perilaku itu dikategorikan dalam perilaku bullying. Bullying sangat merugikan bagi anak-anak yang menjadi korbannya, karena korban bullying akan merasa tidak nyaman, terancam, terganggu konsentrasi belajarnya, sampai pada ketakutan yang berlebihan. Jika tindakan bullying ini tidak dilawan, maka akan semakin merugikan anak yang menjadi korban bullying. Nah, bentuk-bentuk bullying itu ada 3. Yang pertama, ada bullying fisik. Yang kedua, bullying verbal. Dan yang ketiga, bullying psikologis. Nah, yang pertama, bullying fisik. Bullying fisik ini dilakukan dengan kontak fisik, seperti menjambak, mencubit, memukul, mencoret, terus menarik kerah baju, mendorong, pokoknya tindakan-tindakan fisik ya. Kedua, bullying verbal. Bullying verbal dilakukan secara verbal, melakukan ucapan atau kata-kata seperti mengejek, mentertawakan, menangis, mencemooh, menghina, menyebarkan isu yang tidak benar. Bullying yang ketiga itu ada bullying psikologis. Tindakan bullying yang menyebabkan tekanan pada aspek kejiwaan atau perasaan anak, mendiamkan, mempermalukan, mencibir, menakut-nakuti, mencela, meremehkan, memancing permusuhan, menjauhi, dan tindakan-tindakan psikologis lainnya. 3 karakteristik bullying. Yang pertama, ketidakseimbangan kekuatan. Korban berada dalam keadaan tidak mampu bertahan melawan tindakan bullying. Contohnya, pelaku itu badannya besar dan korbannya itu badannya kecil, atau pelakunya itu berkelompok dan korbannya itu sendiri. Terus yang kedua, intimidasi, bertujuan menyakiti secara fisik dan psikologis. Nah, yang ketiga, berulang, dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Ciri-ciri anak yang rentan dibullying. Yang pertama, ada anak yang cenderung sulit bersosialisasi. Yang kedua, anak yang fisiknya berbeda dengan anak lain. Yang ketiga, anak cenderung berbeda dengan anak lain. Ciri perilaku bullying itu ada 9. Yang pertama, 1. Suka mendominasi anak lain. Yang kedua, suka memanfaatkan anak lain untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Yang ketiga, sulit melihat situasi dari titik pandang anak lain. Yang keempat, hanya peduli pada keinginan yang dia mau. Yang kelima, cenderung melukai anak lain tanpa pengetahuan orang tuanya atau orang dewasa. Yang keenam, memandang saudara atau teman-teman lainnya lebih lemah. Yang ketujuh, tidak bertanggung jawab atas tindakannya. Yang kedelapan, tidak memiliki pandangan terhadap masa depannya. Yang kesembilan, haus dalam perhatian. Penyebab perilaku bullying itu ada 2, ada faktor internal sama eksternal. Yang faktor internal itu secara internal memang setiap anak pada dasarnya memiliki kebutuhan pernyataan diri dan agresif dalam dirinya. Hanya kapasitas saja yang berbeda. Perilaku bullying dapat terjadi bila kemudian faktor internal itu distimulasikan sama faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu pada umumnya berpengaruh pada keluarga, lingkungan, sama tontonan. Nah, tergantung dari anak itu tersebut. Nah, anak perilaku bullying ini biasanya datang dari beberapa macam keluarga. Nah, contohnya, keluarga yang sangat memanjakan anaknya, apapun dituruti, sehingga anaknya powerful untuk bisa mengatur orang lain. Nah, di sekolah dia mencari teman yang bisa ditindas atau dimanfaatkan. Dalam kasus ini, anak ini menjadi overconfident atau terlalu percaya diri. Dampak dari perilaku bullying. Tindakan bullying ini tidak dapat dikata main-main. Ia mengganggu perkembangan sosial dan emosional anak, mulai dari ringan, sedang, hingga berat, dan bisa mengakibatkan kematian.
Yang pertama, prestasi belajar menurun. Yang kedua, fobia pada sekolah. Yang ketiga, gelisah dan sulit tidur. Yang keempat, gangguan makan. Yang kelima, menyendiri dan mengucilkan diri. Yang keenam, sensitif dan suka marah. Yang ketujuh, agresif atau bersikap kasar kepada orang lain. Contohnya kayak pada kakak, adik, ataupun orang tua. Yang kedelapan itu depresi. Yang kesembilan itu hasrat ingin bunuh diri. Anak yang sering korban bullying sering menampakkan sikap mengurung diri atau menjadi fobia sama sekolah, meminta pindah sekolah, konsentrasinya berkurang, prestasinya menurun, suka membawa barang-barang tertentu. Nah, terus anaknya menjadi penakut, gelisah, tidak semangat, menjadi pendiam, terus mudah sensitif, sering ngomong kasar, pendendam. Itu kan pendendam gak baik ya, pendendam, mudah cemas, mimpi buruk. Perilaku bullying ini bisa dikembalikan lagi kepada orang lain. Masalah kesehatan pada anak yang terkena bullying itu, yang pertama kecemasan, yang kedua depresi, yang ketiga sakit punggung, yang keempat sakit perut, yang kelima cedera fisik seperti patah tulang, luka robek, dan lain-lain sebagainya. Yang keenam pusing dan kepala merasa kunang-kunang, yang ketujuh itu ada mudah marah. Cara mengatasi bullying pada pelaku dan korban. Yang pertama, pemahaman agama dan komunikasi. Yang kedua, mengembangkan kecemasan dan emosional. Yang ketiga, menyadarkan anak sebagai makhluk sosial. Yang keempat, kebijakan seluruh sekolah. Yang kelima, membuat program anti bullying. Yang keenam, tanamkan rasa empati. Yang ketujuh, hindari pola asuh kekerasan. Yang kedelapan, jalani komunikasi terbuka. Dan 9, jadi pendengar yang baik. Terima kasih. Semoga bermanfaat penyuluhan ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah pengucapan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Come on guys, stop bullying. Itu merugikan. Resapi dan pikirkan sebelum bertindak. Come on guys, stop bullying. Itu merugikan. Resapi dan pikirkan sebelum bertindak.